Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sarrafa al-wujud بصاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود وشفاعة العظمى يوم الشهود مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد غنائي فقري وحياتي روحي وسروري قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Yang saya muliakan para anak cucu Hadratur Rasul, para pewaris ilmu dari Hadratur Rasul, para pejabat TNI maupun sipil, hadirin hadirat, terkhusus Maha Guru Al-Fakir Sayyidil Habib Abdul Qadir, yang mana berkah kita kumpul di sini adalah jasa beliau di tahun 90. Beliau yang pertama kali mengadakan acara tahlil seperti ini di Camplong. Bukan hanya di Camplong, di Pulau Mandangin beliau berdakwah, di Sumedang, di berbagai tempat di Madura. Yang pertama kali mengadakan acara seperti ini adalah Sayyidil Habib Abdul Qadir Bilfiqih. Bukan hanya di Madura, tetapi di Sukonolo, di daerah-daerah yang lain, di Bandung, dan beliau memohon maaf, minta uzur karena tidak bisa hadir, kondisi beliau sedang sakit. Mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, fi khair wa lutuf wa afiyah wa surur wa khubur bijahi sayyidina wa maulana Muhammad. Serta siapa-siapa bagi para wanita yang ingin memondokkan anaknya, dibuka pondok pesantren khusus wanita Tahfidz Az-Zahra yang ada di Sukonolo, Malang. Jadi siapa-siapa anak-anaknya, perempuan-perempuannya yang ingin daftar bisa langsung ke Sukonolo, Malang, agar meskipun perempuan tetap bisa bersambung dengan Al-Imamain. Dan juga murabbi ruhi Sayyidil Habib Muhammad Ibn Imam Al-Muhaddits Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfiqih, murabbi ruhi Sayyidil Habib Abdurrahman Ibn Imam Al-Muhaddits Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfiqih. Mudah-mudahan seluruh keluarga Al-Imamain, para ummahatul mukminin, maha guru kita semua, dan di sini juga dihadiri oleh putra mahkota Sayyidil Habib Muhammad ibn Sayyidil Habib Abdurrahman ibn Imam Al-Muhaddits Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfiqih, dan juga ada putra-putra dari Al-Ustadz Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, Al-Ustadz Al-Habib Ahmad bin Usman Al-Idrus, semuanya yang hadir di sini. Atalallahu umrakum wa wasa'a rizqukum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Tidak saya lupakan kepada Bapak Wakil Bupati Sampang, Bapak Ahmad Mahfud, dan juga Kiai Haj Muhammad Abdul Bari bin Muhaimin Abdul Bari,
semuanya atalallahu umrakum wa wasa'a rizqakum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Hadratullah untuk hadir mengenang tahlil dari Al-Imamain, orang-orang yang di hatinya sudah hanya ada Allah dan Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah, tidak mengenal yang namanya cinta kepada dunia. Mudah-mudahan semuanya yang masuk di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang saya terima hadis ini dari Sayyidil Habib Abdul Qadir ibn Imam Al-Muhaddits Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun yuhibbuhumullahu ta'ala yaumal qiyamah. 3 orang ini akan dicintai oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Maknanya apabila dicintai oleh Allah di yaumil qiyamah, di dunia dia selamat, di barzah dia selamat. Di yaumil qiyamah yang kata Imam Ibrahim Al-Madbuli ketika beliau ditanya bagaimana kedahsyatan nanti di yaumil qiyamah, kata beliau, al-anbiya yansawnal ismah. Para nabi lupa bahwa diri beliau maksum. Nabi Adam lupa bahwa diri beliau maksum. Nabi Idris lupa bahwa diri beliau maksum. Karena saat itu alfi haul, 1 juta kejakutan yang menggoncangkan umat manusia. Tetapi orang yang dicintai oleh Allah di dunia dia aman, di barzah dia aman, di yaumil qiyamah dia aman. Yang pertama, alladzi yuhibbul ilma wal ulama, orang yang cinta kepada ilmu dan cinta kepada alim ulama. Kehadiran kita di acara Tahlil Akbar Syekhana Imam Al-Habbar Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, Syekhana Imam Al-Muhaddits Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih menunjukkan kita cinta kepada alim ulama dan menyebabkan kita husnul khatimah. Husnul khatimah. Syekhana Imam Al-Habbar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mengatakan, man tajalla fi qalbi hubbu hadzal habib lam yakhib abadan la fi dunyahu wala fi ukhrahu wa hasya an tahrukan nara qalban fihi mahabbatu Rasulillah. Siapa orang yang nampak cinta di dalam hatinya kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad, dia tidak akan pernah rugi hidupnya. Di dunia dia tidak akan pernah rugi. Di dalam agamanya dia tidak akan pernah rugi. Nanti di yaumil qiyamah dia tidak akan pernah rugi. Ingat-ingat kalimat ini, bawa oleh buat keluarga Anda, wahasya antahrukan nara qalban fihi mahabbatu Rasulillah. 1.000.000 kali tidak mungkin api neraka akan membakar satu batin yang di hatinya ada cinta kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Bahkan Syekhana Imam Al-Habbar Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad, kecintaan beliau kepada Rasulullah, sampai-sampai ketika beliau akan berpindah dari alamul fana ila daril baqa,
Di saat itu saudara, beliau mengatakan kepada Syekhana Imam Al-Muhaddits Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih, ya waladi, hadza jadduk Muhammad hadir. Wahai putraku, aku melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk menjemputku. Hadhi ummuk Fatimah hadirah. Aku melihat ibumu Sayyidat Fatimah Zahra datang untuk menjemputku. Di sampingnya lagi ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain datang untuk menjemputku. Maknanya Syekhana Imam Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih ada di dalam hati suci Sayyidul Wujud Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika kita betul-betul ta'aluk kepada Al-Imamain yang Syekhana Imam Al-Muhaddits Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih, beliau pernah mimpi bertemu dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Apa kata beliau? Man ta'allaqa bika nala minka. Siapa yang ada ta'aluk, ada cinta kepadamu, pasti akan mendapatkan sesuatu darimu. Ini yang kita harapkan ayuhal ikhwan. Karena di akhir zaman kita butuh barokah para wali. Kita duduk mengenang para wali saja. Kata Syekhana Imam Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih, idza jalasta indal wali ma asabakal matar asabatkar rususah. Apabila engkau duduk di depan para wali, kalau engkau tidak mendapatkan hujan rahmat, niscaya engkau akan mendapatkan percikan-percikan rahmat. Apalagi beliau seorang yang ahlul hadis, yang dimanapun tempat beliau mengutarakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesan-pesan suci Nabi Muhammad, itu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka di zaman Nabi Muhammad. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan hadis, nazzala malaikatus sama wa malaikatul jannah, turun ke bumi untuk mendengarkan sautin Nabi Muhammad, untuk mendengarkan ahadithun Nabi Muhammad. Suara suci Maulana Muhammad Rasulullah diperdengarkan oleh Allah kepada para arwah yang sudah ratusan tahun wafat. Ketika mereka mendengar suara suci Nabi Muhammad, tidak ada suara yang lebih indah, yang lebih merdu daripada suara suci Sayyidul Wujud Maulana Muhammad. Ini yang dikejar oleh Syekhana Imam Al-Muhaddits Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih. Perintah Nabi Muhammad untuk menyebarkan hadis-hadis Nabi Muhammad. Bahkan dipuji oleh Syekh Abdul Halim Mahmud. Beliau dengan teliti memuji Syekhana Imam Al-Muhaddits Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih. Apa kata beliau? Wallahi inna hadha doktor alimun muhaddithun lam yujad fil Mesir aw ghairihi. Demi Allah, ini Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih, seorang alim yang sangat luar biasa, seorang ahlul hadis yang sangat luar biasa, yang tidak didapatkan di daerah Mesir dan sekitarnya. Kecilian beliau di dalam ilmu hadis, di dalam membahas hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika kita mengenang seorang sosok
Manusia-manusia suci bukan maksum tetapi mahfud. Sampai dipuji oleh Imam Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf-Kiddah. Pujian beliau kepada Imam Al-Muhaddits Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih. Apa kata beliau? Wajadtu fika thalatha mizan. Aku melihat ada 3 kelebihan yang ada pada dirimu. Yang pertama, galbak sofi, hatimu bersih. Yang kedua, kata beliau, wa indaka zakaul mufrid, engkau memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Yang kedua, yang ketiga, engkau dari keturunan orang-orang yang ahlul ilm. Nah, ini kesempatan luar biasa kita dihadirkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda untuk mengenang kekasih-kekasihnya. Ajaran siapa kita mengenang kekasih-kekasihnya? Ajaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ketika 2 pembesar sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Umar dan Sayyiduna Ali, diperintahkan oleh Nabi Muhammad, wahai Umar, wahai Ali, apabila engkau bertemu dengan seseorang yang bernama Wais Al-Qarani, mintakanlah istighfar untuk kalian berdua, karena doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Hidup di zaman Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tetapi ada di hati suci Nabi Muhammad. Beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, penyebabnya bukan apa-apa, saghalahu birruhu bi ummih. Beliau terlalu bakti, cinta, tunduk kepada ibunya. Ibunya ingin makan, diberikan makan. Ingin minum, diberikan minum. Kalau sakit, diobati. Hidup di zaman Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi ada di hati suci Hadratul Rasul. Cerita pangkat lebih tinggi magam Sayyiduna Umar dan Sayyiduna Ali. Itu pangkat Sayyiduna Umar adalah Sayyidul Muhaddithin, pimpinan para wali yang menerima ilham langsung dari Allah. 3 ayat Al-Quran sebelum turun, Sayyiduna Umar sudah tahu duluan. Begitu 3 ayat Al-Quran turun, cocok dengan yang diketahui oleh Sayyiduna Umar bin Khattab. Adapun Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, a'lamus sahabah bisahadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. 2 pembesar sahabat Nabi Muhammad diperintahkan oleh Rasulullah untuk bertemu dengan Sayyiduna Wais Al-Qarani. Ketika di zaman Sayyiduna Umar, beliau masuk ke satu kampung, beliau bertanya kepada penjaga desa tersebut, afikum Wais Al-Qarani? Apakah ada di antara kalian orang yang bernama Wais Al-Qarani? Kata penjaga desa tadi, ada di sini orang yang bernama Wais Al-Qarani, kerjaannya dibuat mainan oleh anak kecil. Kalau makan di samping sampah, keseringan beliau makan di samping sampah. Bahkan keseringan beliau makan di samping anjing. Sampai-sampai beliau mengatakan kepada anjing, wahai anjing, saya tidak akan merasa lebih mulia darimu kecuali saya selamat melewati sirat. Selagi saya tidak selamat, saya tidak akan merasa lebih mulia darimu. Ini hati 124.000 wali setiap zaman. Kata Sayyidina Umar, mungkin ini yang dimaksud Nabi Muhammad. Ketika bertemu dengan Sayyidina Wais Al-Qarani, baka Umar wa baka Ali.
menangis Sayyiduna Umar dan Sayyiduna Ali. Karena begitu sederhananya kehidupan Sayyiduna Uwais Al-Qarani. Di antara wasiat beliau yang begitu banyak, apa kata Sayyiduna Uwais? Ya Umar wa ya Ali, lam ta'rifa min Rasulillah illa dhilluh. Engkau tidak mengetahui kebesaran Nabi Muhammad kecuali hanya bayang-bayang saja. Ibarat orang yang berdiri di pintu kota yang begitu indah, hanya berdiri di pintu kota tersebut. Siapa yang tahu azamatul Rasul? Hanya Allah Jalla Jalaluhu wahda. Yang kedua dari hadis tadi, wal mukthiru minas salati wassalami alayya, seseorang yang memperbanyak membaca salawat dan salam kepadaku. Dan yang terakhir, wal qaimu bil lail, orang yang selalu rukuk sujud kepada hadratullah Jalla Jalaluhu wahda. Kita angkat tangan kita semua, mudah-mudahan barakah Syekhana Imam Al-Habbar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih, barakah Syekhana Imam Al-Muhaddits Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih. Mudah-mudahan semuanya yang ada dosa, dosanya dihapus oleh Allah, dosanya dihapus oleh Allah, dosanya dihapus oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, yang ada dosa dibersihkan oleh Allah seperti bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan semuanya diakui santri, diakui murid, diakui pecinta oleh Syekhana Imam Al-Habbar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih, diakui oleh Syekhana Imam Al-Muhaddits Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih. Mudah-mudahan ya Rab, ya Rab, ya Rab, kita diberikan rizki mahabbah kepada Al-Imamain. Semuanya yang hadir, Anda bisa keluar ketika Anda lahir, yang memberikan Anda rizki Allah. Anda bisa mendengar, yang memberikan pendengaran Anda Allah. Anda bisa melihat, yang memberikan penglihatan kepada Anda Allah. Anda bisa berjalan, yang memberikan Anda bisa berjalan Allah. Anda menjadi umat Nabi Muhammad, yang memberikan Anda menjadi umat Nabi Muhammad Allah. Anda bisa hadir di tahlil al-imamin, ada ta'alluq kepada Imam Al-Habbar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih, ada cinta kepada Maulana Imam Al-Muhaddits Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih, yang memberikan Allah, 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 Allah. Mudah-mudahan kecintaan ini ya Rab, bukan hanya di dunia tetapi nanti di yaumil qiyamah. Bukan kita hanya sekedar mengaku cinta, tetapi kita dicintai oleh beliau. Kita sambung kepada beliau melalui keluarga beliau, melalui putra-putra beliau. Mudah-mudahan ya Rab, Sayyidil Habib Abdul Qadir, Sayyidil Habib Muhammad, Sayyidil Habib Abdul Rahman dan istri-istri beliau, mudah-mudahan keluarga beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, bi khairin wa lutfin wa afiyah, bi khairin wa lutfin wa afiyah, bi khairin wa lutfin wa afiyah. Semuanya kita menjadi murid yang bakti, murid yang hatinya selalu tunduk kepada guru, murid yang hatinya selalu cinta kepada guru, murid yang tidak menyakitkan hati guru. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, mudah-mudahan keluar dari majelis ini dzunubuna maghfur, semuanya yang ada dosa, mudah-mudahan dosanya dihapus oleh Allah. Mudah-mudahan yang mempunyai hutang, hutangnya dibayarkan oleh Allah. Yang belum mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, mudah-mudahan mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, bisa melihat Nabi Muhammad, bisa bercengkrama dengan Nabi Muhammad, bisa memandang wajah Nabi Muhammad, bisa melihat muka suci Nabi Muhammad. Berkalim amin ya Rab, ya Rab, ya Rab. Dan kita keluar dari majelis ini, jangan sampai ada yang tidak sholat asar, jangan sampai ada yang sholatnya hilang, jangan sampai ada yang sholatnya hilang. Kalau ingin mendapatkan barokah al-imamain, sholatnya dijaga. Al-Fakir terus mendengar satu hadis yang diterima dari Sayyidil Habib Abdurrahman ibn Imam Al-Muhaddits Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salata subhi marratan ja'alahu Allah taala mal'unan madal abad. Bapak Ibu, siapa yang berani meninggalkan subuh sekali dengan sengaja, Allah Subhanahu wa taala akan melaknat dia seumur hidup. Kita jaga subuh kita, zuhur, asar, maghrib, isya kita jaga demi menyenangkan Maulana Muhammad.
demi kita dicintai oleh al-imamain, demi kewajiban kita kepada hadratullah jalla jalaluhu wahdah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sekali lagi, jangan sampai ada yang tidak sholat asar keluar dari majelis ini. Sholat asar jangan ditinggalkan agar sempurna acara kita ini. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.